Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah sahabat-sahabatku semuanya, bagaimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, anak-anakku, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang isi matan kepribadian Muhammadiyah yang pertama dan yang kedua. Dan hari ini kita akan membahas tentang isi matan kepribadian Muhammadiyah yang ketiga dan yang keempat, yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat Muhammadiyah. Oke, baiklah sahabat-sahabatku semuanya, sebelum kita memulai pembahasan kita, ada baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, akan kita mulai dari isi matan kepribadian Muhammadiyah yang ketiga, yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah senantiasa berpegang teguh akan ajaran Allah dan juga Rasul-Nya. Muhammadiyah senantiasa bergerak secara konstruktif, yaitu membangun dalam setiap bidang dan juga dalam setiap lapangan yang sudah barang tentu dengan menggunakan cara dan jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak diragukan lagi bahwa gerakan yang dilancarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah sudah jelas arah dan tujuannya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Oleh karena itu, agar tujuan yang suci itu dapat tercapai dengan baik, caranya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan juga cara-cara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni segala apapun yang diusahakan dan yang diperjuangkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah tidak boleh keluar dari landasan perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi matan kepribadian yang keempat yaitu sifat-sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sudah barang tentu memiliki satu kepribadian yang bersifat perjuangan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam, sehingga terwujudnya sebuah negeri yang adil, makmur, dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimanakah sifat-sifat seorang Muhammadiyah yang memiliki misi untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang utama, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Baiklah, akan kita pelajari sifat-sifat Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah berjuang dan beramal untuk kesejahteraan dan juga perdamaian. Setiap amal yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan setiap perjuangannya memiliki nilai, yakni kesejahteraan. Bukan untuk memperkaya organisasi atau bukan untuk mencari uang, akan tetapi setiap perjuangannya dengan satu misi, yaitu sebuah kesejahteraan dan juga perdamaian. Untuk itu, Muhammadiyah beramal dan berjuang melalui jalan yang tasamuh dan juga ta'awun, yakni jauh dari silang sengketa, hasad, dengki, dan juga dendam, karena intinya adalah sebuah perdamaian. Sifat yang kedua adalah memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Nah, bagaimana mungkin seorang Muhammadiyah mampu memahami problematika umat jika mengisolasi diri di rumah saja? Untuk itu, sifat Muhammadiyah yang kedua yaitu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, sehingga mampu memahami dan memberikan satu solusi terhadap problematika-problematika yang dihadapi umat di dalam masyarakat. Sifat yang ketiga adalah lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran agama Islam. Artinya bahwasanya setiap dakwah dan perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah dilakukan dengan benar-benar keluar dari hati nurani, bersih dari kehendak hawa nafsu, dan pelaksanaannya harus senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, sehingga
sebagai organisasi yang memegang teguh prinsip tidak boleh hanyut dalam pergaulan yang hanya karena ingin menarik simpati masyarakat, Muhammadiyah tetap harus berpijak kepada dasar ajaran agama Islam yang kuat, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, sehingga Muhammadiyah memiliki kelapangan dada dalam setiap perjuangannya karena muncul dari hati nurani yang bersih, memiliki luas pandangan sehingga terhindar dari sifat kolot atau jumut dan cenderung untuk bertabayun dalam menghadapi setiap problematika umat. Dan Muhammadiyah senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, sehingga setiap gerak Muhammadiyah tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Muhammadiyah yang keempat yaitu bersifat keagamaan dan juga kemasyarakatan. Muhammadiyah bersifat keagamaan, yaitu semua yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah mencerminkan perwujudan yang nyata dari ajaran agama Islam. Muhammadiyah selalu berusaha menjadikan Islam sebagai sibogoh yang dapat mewarnai semua aspek baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Sebagai gerakan kemasyarakatan, Muhammadiyah menempatkan masyarakat sebagai gerakan utamanya dengan maksud agar masyarakat yang memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu terwujudnya sebuah masyarakat Islam yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Muhammadiyah yang kelima yaitu mengindahkan segala hukum, undang-undang, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Artinya, Muhammadiyah akan selalu membantu pemerintah dalam hal melahirkan hukum-hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan cita-cita dan perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah, yakni mewujudkan masyarakat yang utama, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang keenam yaitu amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai perbuatan yang ma'ruf dan selalu mencegah serta membasmi segala yang jahat atau munkar, yaitu kejahatan yang merusakkan dalam kehidupan umat manusia. Untuk itu, Muhammadiyah senantiasa melakukan dakwah amar ma'ruf yang dilakukan di segala bidang dan juga di segala lapangan. Karena dorongan dari surat Ali Imran ayat 104 tidak lain karena keberuntungan manusia didasarkan atas sikap yang dakwah amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Dan sifat yang terakhir adalah aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan juga pembangunan sesuai dengan ajaran agama Islam. Seorang Muhammadiyah harus memiliki satu kepribadian, yakni melakukan aktivitasnya dalam sebuah masyarakat dengan satu tujuan, yaitu islah dan juga pembangunan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Demikianlah sifat-sifat Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang dan di segala lapangan, sehingga kita mampu mengeluarkan segala bentuk problematika umat yang dihadapi pada masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.